Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, apa yang saya takutkan benar-benar terjadi, sahabat ya. Tak kalah Pak JK keluar dari kandang, dan saya kira bukan tanpa alasan. Sekali lagi bahwa Pak JK merasa dipitnah, sahabat. Tetapi kan yang menjadi persoalan, haruskah sekelas Pak JK itu turun gelanggang mengurusi isu soal ijazah ini? Kan itu yang menjadi pertanyaan besar. Dan ini bertanda bahwa buah daripada kesabaran Pak Jokowi selama ini memaksa tokoh sekelas JK offside dalam tanda petik. Bahkan sahabat-sahabat sendiri bisa menyaksikan bagaimana ada pernyataan Pak JK agar Pak Jokowi memperlihatkan saja ijazahnya agar kasus ini selesai. Jadi secara terang-terangan ada upaya dari Pak JK yang memang melindungi Suryo CS, sahabat. Sebab dengan Pak JK katanya, Pak Jokowi katanya memperlihatkan ijazahnya, maka kasus ini case close, artinya selesai, tidak akan ada persidangan, yang ada hanya pemaafan. Itu yang tergambar dari narasi Pak JK yang saya kira sudah sangat viral 1-2 hari ini, dan yang membuat kita miris, sedih, sekelas Pak JK, Ketua PMI, mantan Wapres 2 periode, itu kemudian harus berhadapan dengan Rismon Sianipar, karena tidak mungkin Rismon Sianipar diam. Dan benar saja, baru-baru ini Rismon Sianipar tak kalah ada di Mapolda Metro Jaya, dia mengeluarkan satu pernyataan yang saya kira kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Rismon Sianipar tentu membela diri, dan harusnya Pak JK katanya menyoal orang yang membuat AI itu atau yang menyebarkan, bukan Rismonnya, karena kalau Rismon yang harus berjibaku untuk mengklarifikasi semua betapa banyak video yang berseliweran di mana menampilkan mukanya. Nah, ini kan tamparan keras bagaimana seorang mantan Wapres 2 periode kemudian dilawan oleh Rismon Sianipar. Luar biasa degradasi yang terjadi pada Pak JK, sahabat. Nah, itulah karma ya. Saya sendiri kan dari dulu menilai bahwa Pak JK ini memang sosok pengusaha. Jadi pengusaha yang memanfaatkan kekuasaan untuk melanggengkan dia punya bisnis, sahabat. Itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, seperti apa pernyataan Rismon? Ini coba kita cek secara bersama-sama. Sebenarnya secara kasat mata juga kalian-kalian yang video editor, multimedia, audiovisual sebenarnya sudah paham ya bahwa secara kasat mata itu adalah AI generated video atau video sintesis berbasis AI, ya kan, karena di situ kan objek bergeraknya bukan hanya saya, tetapi ada jurnalis dari media mainstream, ya kan, yang itu juga baik pergerakan videonya, objeknya, jurnalis itu juga, sama saya juga di situ kan ketidaksinkronan antara bentuk bibir, kecepatan bibir terhadap suara itu kan sudah menandakan sebenarnya bukti awal bahwa itu adalah video sintesis berbasis AI yang sekarang bahkan di website ataupun versi mobile ya, Android ataupun Apple itu banyak aplikasi-aplikasi gratis semacam itu ya. Jadi di sini saya ingin menekankan bahwa ada ribuan sebenarnya video AI yang saya lihat, terutama di sebuah aplikasi itu yang menggunakan gambar saya, suara saya itu mirip saya. Suara sintesis itu kan bisa dilatihkan di model AI, dilatihkan jadi seolah-olah mirip saya. Jadi apa yang saya tekankan di sini adalah bahwa saya itu korban, justru korban rekayasa sintesis berbasis artificial intelligence. Jadi kalau saya dituntut untuk mengklarifikasi, sementara saya korban, di mana relevansinya? Kan? Sementara saya sendiri pun korban. Artinya yang bertanggung jawab mengklarifikasi kebenaran ataupun ketidakbenaran tersebut adalah mereka yang memproduksi, mengupload pertama kali dan seterusnya, bukan
Rismon. Ya silahkan nanti ya para penyidik di Barreskrim, tentu mereka memiliki teknologi cutting edge, teknologi yang berbasis, saya tahu lah teknologi mereka ya, seperti algoritma web crawling dengan resources komputasi yang sangat luar biasa. Saya kira dalam 1 minggu ini dapat kok yang mungkin juga sudah dapat mungkin ya, menemukan siapa sih yang mengunggah pertama kali, dan dia harus bertanggung jawab. Jadi bukan Rismon. Kalau Rismon nanti menanggapi, mengklarifikasi semua video-video AI yang ada wajah saya, suara sintesis saya, ya saya nggak bisa kerja. Sementara saya fokus untuk menuntaskan revisi buku, 2 buku yang saya keluarkan. Itu kan bagian dari tanggung jawab saya kepada publik, bahwa peneliti bisa salah, bagaimana pertanggungjawabannya secara ilmiah kesalahan itu, bukan langsung secara cepat, tidak bertanggung jawab, tidak ilmiah, dilabel pengkhianat. Sejak kapan saya punya tanda tangan kalau keluar dari sini pengkhianat? Ya kan, itu bisa berdampak hukum loh, saya ingatkan ya. Meskipun saya berjanji tidak mau melaporkan orang, tapi berkomitmen tidak melaporkan orang. Tapi kalau itu diulang-ulang, saya ingatkan pihak-pihak yang mengatakan itu, saya bisa berubah pikiran, gitu loh. Ya, karena saya berbasis sains, bantahlah secara sains, itu aja, gitu loh. Kalau Sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, memang patut kita sayangkan ya, sekelas JK mengumbar diri, dan bahkan banyak orang yang menganggap bahwa jangan-jangan memang Pak JK ada di belakang Roy Suryo. Apalagi dengan pernyataannya itu yang menginginkan Pak Jokowi memperlihatkan ijazah dan kasus ini case close. Kelihatan sekali bernafsu bagaimana supaya Roy Suryo ini bebas bersama dengan orang-orangnya. Jadi hampir sama dengan pernyataan Refli Harun yang menginginkan kasus ini tidak disidangkan. Jadi sonada sahabat ya. Artinya sekuat apapun narasi dari Pak JK yang hanya terkesan mau membela diri, yang hanya mau membebaskan namanya untuk tidak dipitnah, tapi kalau kita melihat dari konstruksi pernyataan Pak JK dan beberapa analis, itu memang betul-betul menempatkan Pak JK dalam posisi yang sangat pro terhadap Roy Panci CS. Oleh sebab itu wajar saja kalau kemudian beliau ini kasihan menjadi bulan-bulanan netizen, terutama para pencinta Pak Jokowi ya. Bahkan narasi yang beredar viral bahwa Pak Jokowi sukses menahan diri, sukses dalam kesabarannya memancing ular keluar dari sarangnya. Dan ini hal yang sangat memalukan sebenarnya buat orang yang pernah menjadi wapres 2 periode. Saya juga heran kenapa memang akhir-akhir ini Pak JK wall out betul. Ada apa sebenarnya di tengah-tengah isu BBM juga berkomentar, dan itu juga sudah ditanggapi oleh pemerintah. Bahkan Pak Purbaya juga membangun keyakinan di depan DPR RI bahwa tidak akan ada kenaikan BBM sampai pada periode akhir tahun 2026 ini. Artinya apa? Seluruh yang disarankan oleh Pak JK tidak ada satupun juga yang diterima oleh pemerintah, dan saya kira sah-sah saja sahabat. Tentu kan pemerintah punya analisis tersendiri terhadap bagaimana membuat kebijakan terkait soal posisi ekonomi kita hari ini. Nah, kita kembali ke laptop. Jadi sekali lagi Rismon Sianipar sudah mengeluarkan pernyataan seperti ini. Itu bertanda buruk lagi kepada Pak JK ya. Karena bagaimanapun Pak JK sekali lagi wapres 2 periode sahabat, dan sangat tidak efek to efek sebenarnya ketika dia memaksakan diri untuk berhadapan-hadapan dengan Rismon. Nah, siapa yang diuntungkan? Nah, tentu yang diuntungkan dalam perspektif umum ya Roy Suryo, karena dia mendapat lagi amunisi baru dan sosok yang pernah menjadi pejabat di negeri ini. Artinya selain dia pernah menjadi pejabat teras negara ini, dia juga pengusaha sukses, dan itu akan menimbulkan lagi banyak spekulasi. Ada apa sebenarnya? Apakah ini adalah merupakan cara Pak JK balas dendam terhadap Pak Jokowi? Sebab Pak JK mungkin merasa pada saat dia menjadi wapres,
tidak ada peran sama sekali. Dan yang kedua, pada saat itu banyak orang-orangnya Pak JK itu yang diberhentikan jadi menteri. Nah, salah satunya ya Anies Baswedan, Sudirman Said. Kan kita sudah mendengarkan bagaimana pada saat Pak JK itu menjadi wapres, banyak orang yang nongkrongnya itu di kediamannya wapres, lebih dekat dengan wapres, salah satunya Anies Baswedan dan Said Didu kala itu. Dan tidak lama kemudian orang-orang ini ya kurang lebih 2 bulan pasca itu sampai di telinga Pak Jokowi, orang-orang ini semua didepak dari menteri. Dan boleh jadi apa yang terjadi hari ini itu efek itu semua jadi bias dari masa lalu yang membuat kecewa, dan dia mau lampiaskan kekecewaannya melalui kasus ijazah ini. Saya kira demikian sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.